Oh. Di awal film, kita diperkenalkan sepasang kekasih yang baru pindah rumah. Kita sebut saja si pria dengan nama Delon dan si wanita dengan nama Grace. Seperti orang baru pindah pada umumnya, mereka harus merapikan barang-barang terlebih dahulu. Kate! Di saat Delon merapikan barang-barang, tiba-tiba Grace dikagetkan oleh seekor burung yang sudah mati. Kemudian, Grace memutuskan untuk menguburnya di halaman rumah. Namun, saat Grace lengah, burung itu tiba-tiba saja menghilang. Kembali lagi kepada Delon di lantai atas. Dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Setelah menemukan kuncinya, ruangan itu pun berhasil dibuka. Akan tetapi, terjadi hal aneh saat Grace masuk ke dalamnya. Akhirnya malam pun tiba. Seperti sepasang kekasih pada umumnya, mereka menutup malam dengan acara. Ya, kalian tahulah kan acara apa. Oh my god, what have you dragged me? Keesokan harinya, Delon yang masih merasa penasaran dengan ruangan tersebut, mencoba untuk masuk lagi ke dalam ruangan itu. Saat Delon berada di dalam, datanglah tukang listrik yang diteleponnya kemarin dan memberitahu tentang pemilik rumah sebelumnya yang terbunuh oleh orang di sana. Can you do anything about it? Holy Mary, Mother. You know. Shit. Nobody. Delon yang penasaran dengan kejadian itu, mulai mencari tahu informasi di internet. Ternyata itu benar adanya. Di masa lalu, terjadi pembunuhan kejam di rumah itu. Dan hingga kini, pelakunya mendekam di rumah sakit jiwa. Identity of the suspect remains unknown. Saat Grace terbangun, dia mendapati Delon dengan berbagai lukisan terkenal. Kemudian, Delon menyuruh Grace meminta sesuatu. Dan saat Grace meminta uang $1.000, inilah yang terjadi. Are you high or something? Does it look fake? I want $1,000. Meski awalnya merasa takut dengan hal itu, Delon meyakinkan Grace untuk menikmatinya saja. Sebagai manusia pada umumnya yang tidak pernah merasa cukup dan selalu ingin lebih, mereka meminta berbagai macam hal. Mereka menjadi manusia yang kufur nikmat. Astaghfirullahalazim. That's my girl. Mereka terus saja meminta berbagai hal, mulai dari makanan mahal, pakaian mahal, bahkan meminta emas berlian, permata, mutiara, dan sebagainya. Setelah menikmati semua yang ada, mereka mulai merasa jenuh karena semua yang mereka inginkan dengan mudah mereka dapatkan. Terlebih lagi, Grace terlihat depresi dengan kejadian itu. Hey, I can always get another. Keesokan harinya, Delon memberikan hadiah berupa keranjang bayi pada Grace. Akan tetapi, Grace justru merasa sedih karena teringat mereka pernah kehilangan 2 bayi sebelumnya. Remember what the doctor said. Kate. Saat Delon menenangkan pikiran dengan pergi berjalan keluar rumah, Grace memiliki suatu ide, yaitu meminta seorang bayi kepada ruang ajaib tersebut. Akan tetapi, Delon yang mengetahuinya tidak merasa senang dan langsung marah kepada Grace. Lalu, Delon menyuruh Grace untuk mengembalikan bayi tersebut. But I've tried again. What? It failed again? You're not... Kate. Mendengar bayi itu menangis, mereka merasa kasihan dan memutuskan untuk kembali merawatnya. Pada saat tengah malam, bayi itu menangis kehausan. Sambil menunggu Delon mengambil susu, tiba-tiba Grace bisa menghasilkan ASI. Padahal, seperti yang kita tahu, Grace tidak hamil sebelumnya. Keesokan harinya, Delon memutuskan mencari tahu tentang pemuda yang melakukan pembunuhan di rumah itu. Delon mencari tahu tentangnya dengan pergi ke rumah sakit jiwa tempat dia dirawat. What patient do you wish to see? Meski awalnya Delon tidak diizinkan untuk masuk,
Akan tetapi Delon yang menyamar menjadi wartawan diizinkan bertemu dengan si pelaku akhirnya. Dan alangkah terkejutnya kita. Ternyata si pelaku tahu tentang ruang ajaib di rumah tersebut. Clothes. Why did you kill the Schaefers? Saat Delon menanyakan alasan si pelaku membunuh, justru si pelaku menyuruh Delon untuk segera meninggalkan rumahnya yang sekarang. Karena dia adalah tipe yang paling diinginkan oleh makhluk di rumah itu. Personally gets whatever they want. You're different. Setelah dari rumah sakit, Delon memperbaiki mobilnya. Namun, inilah yang terjadi. Setelah mendapati uangnya menjadi abu, Delon langsung menuju rumah untuk mengecek barang yang didapatnya dari ruang ajaib itu. Meski semuanya masih lengkap, akan tetapi semua benda yang dia dapat akan menjadi abu saat meninggalkan rumah tersebut. Lalu, Delon memutuskan untuk membongkar ruangan ajaib itu, mulai dari menghancurkan dinding dan juga lantainya. Delon sangat ingin tahu bagaimana ruangan itu bekerja, dan inilah yang terjadi. Di sana Delon menemukan kabel dan juga blueprint dari rumah itu. Sementara itu, Delon melihat Grace akan membawa bayinya keluar. Delon mencoba untuk menahan, akan tetapi Grace tetap membawa bayinya keluar. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Merasa tidak tega dengan tangisan bayi itu, Delon pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Alangkah terkejutnya kita saat Delon mengangkat bayi itu ke rumahnya. Bayi itu secara tiba-tiba menjadi besar dari yang sebelumnya. Setelah hal aneh itu, Grace bertanya kepada Delon apa yang sebenarnya terjadi. Delon menjelaskan bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang ruangan itu. Delon juga menjelaskan bahwa ruangan itu ibaratkan mesin printer 3 dimensi yang sangat canggih. Akan tetapi, benda yang dihasilkan akan hilang saat benda itu meninggalkan rumah tersebut. That you never take that stuff outdoors. Grace memberi nama anak itu Sen. Lalu kita diperlihatkan Grace sedang mengajar Sen itu, serta menjelaskan bahwa si anak tak boleh meninggalkan rumah. Akan tetapi terlihat anak itu menjadi Sen yang keras kepala dan tidak mau mendengarkannya. Camping? No, you can't. Enough. Cat? Ketika Grace sedang sarapan dengan Sen, datanglah paket milik Delon. Ternyata paket itu berisi sebuah senjata api. Entah apa gunanya Delon membeli ini, kita pun tidak tahu. Lalu saat Grace sedang asik bermain piano, Sen mencoba untuk keluar rumah. Grace yang panik langsung mengejar Sen dan menariknya kembali ke dalam rumah. Makin hari, Grace semakin khawatir dengan keselamatan Sen. Dia mulai menutup semua jendela di rumahnya. Meskipun Grace bukanlah ibu biologis Sen, tetap saja dia menyayangi Sen seperti anaknya sendiri. Seperti anak kecil umumnya, Sen menjadi anak yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hingga suatu hari, dia memasuki ruangan milik Delon. Dan hal itu membuat Delon merasa sangat marah. Of course I do. It's ridiculous hermit routine. Keesokan harinya, saat Delon bangun, dia dikagetkan dengan mainan milik Sen yang sebelumnya pecah menjadi utuh kembali. Lalu Delon dan Grace mencari Sen. Ternyata dia berada dalam ruangan ajaib itu, lengkap dengan hutan dan juga salju di dalamnya. Namun Delon mendadak marah kepada Sen. Do you understand? Akhirnya Delon dan Grace pun terlibat pertengkaran soal Sen yang akan membahayakan mereka. Dan saat mereka sedang bertengkar, Sen mengangkat telepon. Ternyata itu dari si pembunuh di rumah sakit jiwa yang sebelumnya ditemui oleh Delon. Watch TV. Delon langsung merebut teleponnya dan menanyakan bagaimana cara agar Sen bisa dibawa keluar rumah. Si pembunuh memberitahu bahwa Delon harus membunuh istrinya agar Sen menjadi manusia normal, layaknya si pembunuh yang menghabisi kedua orang tuanya. Ternyata si pembunuh sama dengan Sen, yaitu anak yang dihasilkan dari ruangan ajaib itu. The natural order of things,
children outliving she created inside the room becomes part of this world, and Grace yang menguping pembicaraan itu langsung melarikan diri dari rumah menggunakan mobil, meninggalkan Sen yang mulai membuat rumah berantakan, serta Delon yang merasa frustasi ditinggal oleh Grace sendirian. Selanjutnya, kita diperlihatkan Delon dan Sen yang sedang makan malam. Di sini, Sen menanyakan kapan Grace pulang dan di mana ayah kandungnya. Delon menjelaskan bahwa dia bukanlah anak mereka berdua, melainkan hanya hasil dari ruangan ajaib. Dan dia akan menua ketika meninggalkan rumah tersebut. Dad, you don't have a mother either. You know why you're not allowed to go outside? Forget German. Delon yang terbawa emosi pun menarik Sen untuk keluar rumah, untuk membuktikan apa yang dikatakannya. Sen yang merasa sedih pun langsung berlari ke kamarnya. Lalu Delon menyusul Sen dan meminta maaf kepadanya. Kembali lagi kepada Grace yang memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan mendapati Delon sedang tidur bersama Sen. Kemudian Delon bangun dan untuk memperbaiki suasana, Delon dan Grace pun melakukan hal yang manjur, apalagi kalau bukan bercocok tanam. Shane's asleep. Saat mereka terbangun, mereka tidak menemukan Sen. Lalu mereka mencarinya, dan ternyata Sen sudah menjadi lebih besar setelah mencoba keluar dari rumah. Di sini Sen juga mencoba mengancam Delon dengan menggunakan senjata api yang sebelumnya dibeli oleh Delon. Beruntung, Grace berhasil menenangkan dan membujuk Sen. Ketika Sen mulai lengah, Delon langsung membantingnya ke lantai. Mereka pun terlibat pertengkaran sengit. Saat terbangun, Grace menanyakan kemana perginya Sen. Delon pun menjelaskan bahwa Sen tewas usai tertembak saat bertengkar dengannya semalam. Dan Delon membuang jasadnya keluar rumah. Grace yang mendengar hal tersebut langsung merasa terpukul dengan kejadian itu. Lalu, scene beralih di mana di sini terdapat dua orang Delon. Hal ini cukup membingungkan karena Delon yang satu tengah makan bersama Grace dan Delon yang satu lagi terlihat sedang menghancurkan dinding ruang ajaib di rumah itu. The room will provide. Ternyata Delon yang asli adalah Delon yang sedang mencari jalan menuju ruangan ajaib itu. Sementara itu, Delon yang bersama Grace adalah Sen yang menyamar. Di sini, Sen membuat rumah yang mirip dengan rumah sebelumnya di dalam ruangan ajaib itu. Grace menyadarinya saat Sen akan menciumnya. Grace yang ketakutan pun memutuskan untuk lari. Akan tetapi, Sen dengan mudah menangkapnya. Di sini, Sen berniat untuk memperkosa Grace. Beruntung, Delon datang tepat waktu dan masuk ke dalam rumah. Sen yang kaget langsung mencari Delon, disusul oleh Grace yang keluar dari kamar. Saat itulah Grace bertemu dengan dua Delon sekaligus. Beruntung Grace berhasil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setelah mendorong Sen jatuh, Grace dan Delon mencoba untuk kabur. Akan tetapi mereka seperti terperangkap di dalam rumah itu. Hingga akhirnya Sen kembali sadar dan menemukan mereka berdua. It's okay, Mommy. Ternyata itu bukanlah Delon dan Grace yang asli, melainkan hanya tiruan mereka. Sedangkan Delon dan Grace yang asli berhasil lari keluar dari ruangan ajaib tersebut. Namun Sen ternyata berhasil mengejar mereka hingga keluar ruangan ajaib tersebut. Saat akan menusuk Delon, Sen terlempar keluar rumah dan Grace langsung mengunci pintu rumahnya. Sesampainya di luar rumah, Sen perlahan mulai berubah menjadi tua hingga akhirnya menjadi abu tak tersisa.
Beberapa waktu setelah itu, terlihat Delon dan Grace telah meninggalkan rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya kita, ternyata Grace positif hamil. Dan film pun tamat. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah mampir ke channel Fantred. Buat kalian yang pengen dibahas alur cerita film selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, menurut kalian yang hamilin si Grace ini siapa ya? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.